Biar aman, yuk, biar nggak keburu sore. Oke guys, kita lanjut lagi. Karena rame, jadi nggak bisa ya, kita terpaksa di sini aja ngontennya. Di sini aja dah. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, kembali lagi bersama gua Nonade. Tadi untuk video nyoride-nya cukup ya, segitu aja. Kita ke bendungan, habis itu kita ngelewatin bendungan yang di sini. Tadi tempatnya bendungan juga sih, pokoknya bendungan 1-2 lah gitu guys. Jadi gua tuh riding tipis aja sebenarnya, karena udah lama banget ya kan nggak sempat riding lagi semenjak 2 bulan lalu guys, karena ada kesibukan di kerjaan kayak gitu. Jadi ada sempat waktu gua bawa kereta riding lagi. Kalau sekarang gua mau balik back to go home lah istilahnya, balik pulang guys. Jadi selama perjalanan pulang gua buat footage juga nih supaya kelihatan jelas lah. Semoga aja suaranya nggak ada trouble ya. Soalnya waktu ini sempat trouble suaranya, ada kendala guys waktu gua buat video untuk perakitan water pump. Sekarang sih gua rasa udah aman ya. Kita baliknya lewat Cecetan ya. BTW nih di bypass di Gusti Ngurah Rai, bypass yang biasa teman-teman tahu lah. Mantap, pokoknya jos par. Oke. Oh, enak banget larinya kereta nih, sumpah. Senyaman ini guys. Ridingnya pol, mantap. Halus pokoknya. Tarikannya tuh semenjak ganti engine mounting, habis itu ganti water pump, jauh lebih enak. Habis itu setel klep terutama ya, kemarin kan berat banget klep rasanya. Sekarang setelah di setel tuh, wih enak guys. Jadi narik di jalanan tuh luar biasa, enak banget. Wah, nyaman sekali guys. Pokoknya gua bangun motor ini supaya fun to ride, jadi kemanapun bisa gas terus gitu. Jadi ini motor gua bangun memang dari nol ya guys, berawal dari cerita sedikit dari gua dulu. Mungkin kalian bosan dengarnya, cuman kalau menurut gua pribadi inilah motor yang sangat berjasa banget buat gua. Kenapa gua bisa upgrade dia sedemikian rupa, dari sisi pengereman, kaki-kaki, suspension, bahkan upgrade lampu itu. Karena menurut gua semua fungsinya itu penting guys, karena saling keterkaitan. Jadi kenyamanan gua membawa motor tuh ada di motor ini, si Greta, namanya Greta 125. Kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Karena dia tuh di kondisi seperti apapun siap gas gitu gua buatnya.
mau dari suspensi nih gitu. Kenapa gua upgrade pakai KTC? Karena gua ngelihatnya looks pertama ganteng, kedua besar juga dari dimensi standarnya. Standarnya kalau nggak salah itu hampir sama, cuman dari segi empuknya itu lebih empuk KTC menurut gua. Apalagi ini udah gua reborn ya, jadi jauh lebih enak gitu. Kalau sok belakang gua udah sempat upgrade yang kedua ya. Sebelumnya gua pakai GSS, G series, G plus gitu. Itu gua pakai lama juga guys, hampir kurang lebih 4-5 tahun lah. Akhirnya gua ganti pakai Ohlins. Karena kalian udah tahu ya, brand kuning ini udah mendunia, yang dimana juga sudah punya nama dan bukan sekedar suspension biasa gitu, sudah nyaman lah. Jadi udah banyak juga yang pakai, jadi lumayan enak untuk suspension lah gua bilang. Jadi makanya kalau pakai Ohlins udah pasti nyaman bener. Gua udah ngalamin sendiri, gua gonceng cewek gua riding sendiri, gua gonceng ibu atau yang lain-lain tuh nyaman banget gitu loh, berasa empuknya gitu. Habis itu dari suspension udah, akhirnya gua upgrade ke perlampuan guys. Perlampuan kenapa gua upgrade? Karena gua kadang-kadang kan pernah malam gitu, kalau lampu aslinya sumpah nggak kelihatan apa, bener-bener bias kayak gitu. Nah akhirnya gua upgrade ke yang ya sesuai budget di AS WST, yang tipe tertingginya dari tipe terendahnya dari AS WST kan ada turbo, ada lain-lain lagi lah. Nah gua upgrade di WST. Kenapa? Karena menurut gua pribadi WST itu sudah cukup untuk kegiatan gua harian lah, bisa dibilang. Motor ini bukan spek apa yang harus terang banget kayak gitu ya, cukup lah untuk di jalanan kota Denpasar ya, bisa dibilang lumayan cukup terang gitu untuk lampunya kalau malam hari kayak gitu ya. Habis itu kalau perlampuan udah, kita lanjut ke bagian body gua tetap di warna abu. Kenapa? Karena udah punya ciri khas yang tersendiri. Motor ini dikenal dengan nama Creta, yang dimana kepanjangannya Cre adalah abu-abu, TA-nya tanah air guys. Jadi abu-abunya tanah air Indonesia ya. Jadi basicnya di 125, mesin sama sekali gua tidak kutik. Kenapa? Karena menurut gua kalau mesin itu lebih baik standar. Kenapa? Karena dengan pemakaian gua yang sehari-hari ingin cepat, tidak ada kendala ya standar aja, cuman upgrade kirian gitu. Jadi BTW motor ini udah full kirian ya, dimana udah gua racik juga sih untuk kiriannya. Kenapa? Karena kiriannya nggak main asal pasang aja gitu. Menurut gua untuk kirian Creta ini udah cukup enak lah, karena dia udah pertama dari sisi stop and go juga dapet, dari top speed juga nggak jalan-jalan aman, oke lah, cukup tuh di kota gitu gua bilang. Di tanjakan juga oke, cuman ya agak ngeden sedikit karena pir lah dan roller agak berat, itu aja sih kendalanya. Overall sisanya aman. Ini kenapa macet di sini? Habis itu suspensi udah, perlampuan udah. Habis itu tadi gue ngobrolin masalah kirian juga udah, body juga udah. Nah kita lanjut ke muffler ya, atau bisa dibilang buset durannya diburu lagi musim duran. Baunya guys gitu guys, sorry ya, agak bingung jadinya karena bau duran. Habis itu gue lanjut ke bagian muffler knalpot. Nah untuk knalpot gue sebelumnya standar, habis itu upgrade ke TZM. Kebetulan temen kenal juga jadi pakai TZM. Nah habis itu gue akhirnya milih C0 karena gue lihat ini bentukannya lebih cakep, lebih simple, mirip Orion. Jadi gue jual TZM gue, akhirnya gue ngambil C0 guys. Overall sampai sekarang oke banget ya knalpot, enak banget, stop and go, habis itu di jalanan dan lain-lain tuh enak guys, seriusan nyaman banget ya knalpot. Oke, itu untuk dari segi muffler ya. Habis itu apalagi kira-kira ya selain muffler? Muffler udah. Oh, speedo.
Kenapa gue update speedo? Karena ntar gue lihat teman gue ini buka apa enggak ya. Oh, dia buka ternyata. Ntar gue ke tempat teman gue ngecek roda dulu. Oke guys, banku udah normal ya, tidak ada kendala. Jadi udah mantap. Udah dicek juga tadi sama Mas Bibi. Ada kendala. Sekarang kita balik dulu. Ternyata sudah aman guys. Tadi aku ngecek ternyata ada bocor halus gitu loh di banku. Jadi kan agak was-was juga kalau kita di jalan. Jadi sekarang karena udah aman, udah oke lah motor. Kalian pun dapat ngecek, jadi kita cek bocor halus dari samping ternyata. Mungkin karena dia bannya diem, habis itu kempes, ya itulah. Jadi ada bocor. Jadi sekarang overall udah oke nih. Malah enak ban rasanya. Rem juga lebih enak gitu. Mantap. Kok di sini macet banget ya. Sekarang kita gas lagi dikit-dikit. Bannya udah enak, ridingnya semakin oke. Bannya panas sekali nih. Tarikan jauh lebih enak guys. Ya gitulah ya. Sama juga kaki-kaki. Tadi kan suspension udah, kaki-kakinya balik ke roda guys. Kenapa? Karena ban itu penting juga. Kenapa gua pilih ban yang bagus? Pertama untuk ban belakang gua pakai Pirelli ya, brand. Karena sudah punya nama juga, brandnya sudah besar juga ya, bisa dibilang sudah aman lah untuk dari segi brand. Kedua, ban FDR MP27 dari segi looks memang oke, cuman untuk ini peruntukan buat race ya, bukan peruntukan buat harian, cuman gua pakein buat harian karena soft compound yang pasti lengket, yang pasti juga looksnya dapat kayak gitu untuk di motor gua. Karena kan yang pasti gua makainya liatnya gantengnya kayak gimana. Sebelumnya gua make apa ya namanya dia? Lupa gua namanya ban pertama yang gua pakai sebelumnya. Kalau yang sekarang gua pakai FDR MP27, yang belakang pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Oke, kita lanjut lagi, gaskan. Semoga aja vlognya nggak membosankan ya buat teman-teman. Ini view baru loh, yang dimana gua buatnya untuk modelan 2024. Kalau teman-teman suka sama modelan yang seperti ini, bakal gua buat yang begini guys. Oh, macet. Karena soalnya sebelumnya kan di mounting helm tuh. Sekarang supaya looksnya atau viewnya lebih besar, lebih banyak, dan gua kelihatan buat riding, ya udah gua rubah viewnya jadi taruh di dada guys. Kalau misalnya lebih oke kayak gini ya gua bakal pakai yang ini terus buat full kontennya terutama. Jadi di helm tetap di half face, untuk gininya apa namanya, untuk GoPro-nya ya gua taruh di dada aja. Overall sisanya oke guys. Oke, mantap sekali. Jos rasanya motor.
kayak kaki tadi udah, suspension juga udah, knalpot juga udah. Nah, kita ke bagian yang kecil, cuman kadang-kadang orang lupa itu perbautan duniawi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena untuk Greta ini hampir 90%, nggak 100% ya, 90% perbautannya udah gue ganti pakai stainless 2 kunci. Kenapa gue ganti? Supaya lebih, pertama ringan, perawatannya lebih mudah, anti karat juga, dan juga pastinya lebih clean kelihatan. Kalau mesinnya sih belum, di area mesin itu nggak gua putih perbautan, cuman di dekat-dekat gininya udah gua ganti, di yang kelihatan-kelihatannya loh guys. Jadi jauh lebih enak, clean banget motor kelihatan malah. Itu kalau perbautan. Speedometer tadi ya lupa gue bahas. Untuk speedometer gue ganti juga nih pakai Koso ya, Koso Remora orang bilang. Kenapa? Karena jauh lebih banyak informatif dan yang bisa menu-menunya itu loh. Gue kayak contoh, gue nggak perlu voltmeter karena di Speedo ini udah disediain voltmeter. Habis itu ada trip A trip B, itu kan wajar. Cuman motor gue kan waktu itu cuma pakai jarum, tidak ada trip A trip B nya. Ada jam juga, ada odometer, habis itu ada oli, pengaturan oli. Ya lengkap lah guys di Vario Greta ini jadinya videonya. Ada RPM juga BTW, sama ada throttle by wire. Jadi kalau throttle-nya gua aktifin, dia bakal sesuai dengan bukaan gas yang gua lakuin kayak gitu guys. Makanya kenapa gua upgrade ini, karena fungsional juga gitu. Oke, di Speedo udah, kita lanjut lagi. Untuk bagian pengereman nih, pengereman Greta ini gua pakai RCB. Kenapa? Karena brand ini sudah terkenal banget guys. Ini BTW yang 17 mm ya, jadi yang paling tingginya di RCB. Dari biasanya kan anak Vario 14 nih, aku pakai yang 17. Kenapa? Karena untuk memompa pengeremanku yang 4 piston guys. Karena aku depan pakai yang 4 piston BTW, yang belakang aku pakai tromol gitu. Kenapa aku upgrade ke yang 4 piston? Karena sebelumnya udah sempat nyoba yang 2 piston guys. Karena 2 piston masih sangat kurang banget menurut gua. Akhirnya karena waktu itu masih pengereman standar sih. Habis itu sempat udah ganti juga, masih kurang oke. Akhirnya gua upgrade ke 4 piston BTW punya Nissin. Selangnya juga pakai L yang sudah braided lah. Gitu guys. Jadi sekarang performa udah enak banget nih motor. Dan jangan lupa ketinggalan, gua upgrade kunci juga ya pakai keyless. Kenapa? Untuk segi keamanan jauh lebih gampang. Motor juga gua tinggal kunci aja otomatis, gak perlu colok pasang kunci deket dia hidup, jauh dia kunci kayak gitu. Ya sama holder lah, holder gua taruh di bawah. Kenapa? Supaya lebih aman ya. Kalau di atas kan ya kurang safety juga menurut gua. Overall itu sih sama permainan grup aja. Jadi itu aja sih guys untuk video gua kali ini, penjelasan tentang Greta. Thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support. Jangan lupa selalu support gua di Gua Anarade dengan cara subscribe, like, comment, share, and subscribe pastinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, oke? See you next video guys, and bye-bye.